Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, and share agar kami tetap semangat dalam membuat konten ini. Langsung saja, tak usah panjang lebar, mari kita simak bersama video ini. Ketika dua insan terikat dalam ikatan cinta yang dikenal dengan istilah pernikahan, maka kedua belah pihak, baik dari suami ataupun istri, haruslah tahu hak kewajiban apa yang harus dan wajib dikerjakan. Oleh sebab itu, maka admin terasa perlu untuk membahas tentang hak kewajiban dari kedua belah pihak dan apakah diperbolehkan untuk memukul seorang istri. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ibadah haji wada yang kala itu tepat pada hari Jumat menyatakan khutbah Jumatnya. Setelah ucapan puji dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalika illa ayatina bi fahsyatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghairu mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqo fa haqqukum 'alaihinna alla yuti'anna firasyakum ma takrahuna wa la ya'zanna fi buyutikum lima takrahun ala wa haqquhunna 'alaikum tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin." Yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Mereka itu tertahan di sisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fahisyah secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak menyakitkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak menyakitkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka janganlah mencari kesalahan mereka untuk menjadi alasan untuk memukulnya. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka, baik dalam memberikan sandang maupun pangan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW bermaksud memberikan perhatian kepada kaum muslimin agar mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka dan selanjutnya melaksanakan wasiat itu. Dalam hal ini, beliau menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap istri serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan mereka. Itulah yang dimaksud dengan melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Sebab wasiat Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas sudah barang tentu muncul karena faktor lemahnya seorang wanita, termasuk di dalamnya kebutuhan wanita itu sendiri terhadap keluhuran budi suami sebagai orang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menggambarkan istri itu sebagai wanita yang tertahan. Di sini beliau memandang insan yang lemah itu sebagai tawanan, karena mereka itu pada dasarnya ditahan oleh suami, kendati pun itu berlangsung di tempat kediamannya. Akan tetapi tawanan yang satu ini tidak sama dengan tawanan pada umumnya, karena di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian bahwa istri
adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan yang amat mulia ini, berarti mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan hal tersebut, laki-laki dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam bergaul dengan istrinya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika mereka melihat adanya nusyuz yang secara real dilakukan istri, maka hadis tersebut menunjukkan cara bijaksana, yaitu menghindari tempat peraduan dalam arti tidak tidur beserta istrinya. Pola sikap seperti ini dalam jangka waktu yang tidak terbatas, karena yang dimaksud adalah pulihnya ihwal yang positif. Dengan demikian, apabila menghadap istri dalam keadaan nusyuz, maka suami dapat mengambil sikap tersebut dalam rentang waktu yang panjang, kendati pun sampai 2 tahun. Setelah istri menyadari kehilafannya dan kondisi positif seperti yang diharapkan terwujud kembali dalam diri sang istri, pada saat itu suami tidak boleh menghindar seperti sedia kala. Selain itu, kiranya perlu disebutkan di sini bahwa sebagian ulama ada yang mengemukakan pendapatnya mengenai batasan waktu menghindar bagi suami. Dalam pendapat tersebut dikatakan bahwa jangka waktu untuk itu ialah 1 bulan. Andai kata ihwal istri tidak berubah, padahal suami telah melakukan cara yang amat bijaksana seperti apa yang diutarakan di atas, maka suami diperkenankan melakukan pukulan yang tidak menyakitkan. Hal ini dimaksudkan bahwa istri memperoleh pelajaran lain berupa pukulan ringan yang sifatnya tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Jangan sampai terjadi bahwa pukulan itu begitu kuat sehingga membuat noda pada anggota badannya. Apabila sampai terjadi penyebab terjadi cedera, itulah yang harus diperhatikan dalam menerapkan sabda Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar suami memberikan pukulan bagi istrinya, dan ini merupakan sanksi yang dapat diwujudkan manakala istri tidak berubah sikapnya. Kendati pun suami telah melakukan upaya seperti di atas, akan tetapi jika istri taat kepada suami dalam arti kembali melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti apa yang diinginkan suami, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan lagi. Sebab Nabi Muhammad SAW secara tegas melarangnya. Menurut beliau, janganlah kamu mencari kesalahan istri untuk menjadi alasan memukul mereka, dan itu sudah barang tentu setelah istri mau menunjukkan ketaatannya kepada suami. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya menjadi penyemangat bagi kami dalam membuat video ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan agar menjadikan motivasi bagi kami dalam perbaikan konten ini di masa yang akan datang. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun yang lainnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.